Maka strategi pembelajaran aktif, ini karena ada contohnya, karena masih di kotak ya, berarti perlu kita tambah yang pendapat kita sendiri gitu ya. Jadi ini lebih bagus kalau dikasih contoh-contohnya nih yang merupakan ide kita sendiri. Kalau ini kan ide orang nih ya, jadi kita tambahkan dengan ide kita sendiri di setiap, kalau bisa ada contohnya gitu ya. Misalnya nih diskusi kelompok adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang, nah termasuk juga nih active learning kan, apakah dia juga bisa diterapkan untuk di anak SD atau MI misalnya. Ini cocoknya tuh untuk SMA atau tidak? Tidak, nggak disebutkan tuh di awal gitu active learning ini. Karena kalau tadi kalau misalnya untuk diskusi kayaknya anak SD bisa nggak diskusi ya? Bisa sih sebenarnya, tapi kalau kayaknya kalau menurut saya kurang efektif gitu ya. Berbasis project juga ya bisa juga, mungkin yang simple project seperti itu ya. Tapi ini lebih bagus kalau nanti ditambahkan aktivitas pakai F ya, bukan pakai V ya. Diskusi ini kan pembelajaran active learning ini ulah ngegeblek thank you nya. Jadi jangan terlalu sampai apa namanya itu nggak ada paragrafnya sama sekali, gunakan paragraf. Jadi dilihatnya itu enak, orang juga bacanya itu nggak capek, ini panjang banget gitu ya, nggak seperti itu ya. Oke, ini adalah strategi active learning, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga ada brainstorming, pembelajaran kolaboratif gitu ya. Ini bagus kalau dikasih contoh dan juga tambahan ada penelitian sebelumnya atau dari istilahnya itu teori sebelumnya, penggunaan teknologi misalnya. Ini kan dari T et al. Nah, T-nya siapa nih? Waduh, nggak tahu juga nih, mungkin ngetiknya kita lihat di daftar pustaka. T et al. Punya siapa nih ya? T et al-nya ya. Yang T, ini namanya siapa gitu ya. Kita jadi nggak tahu nih. Nah, ini caranya adalah cari di internet ini T titik V titik S B apa nih ya gitu. Ada kertas safari, harusnya ada dua nih, dan kertas safari 2018. Ini modulnya siapa nih yang ini belum ke daftar pustaka ya. Tadi itu, jadi dan usahakan kemarin saya katakan, jadi ketika kita belajar itu jangan hanya dari satu. Oke, active learning ini menurut siapa nih? Tadi itu active learningnya menurut siapa ya? Mungkin yang dikutip di sini adalah Hamdani sama Ahmadi ya, tapi di sini punya siapa nih? Ini dia nggak disebutkan. Nah, sebaiknya sebutkan, di sini ada Ted Panis. Nah, Ted Panis siapa nih? 96 nih. Apakah dari kitab aslinya? Ini ada Hussein, ada Bod and Valetti. Ini kayaknya dari sumber yang lainnya. Sebaiknya berhati-hati, lebih bagus kalau kita sebutkan. Misalnya di sini ada Bod and Valetti atau Bod, jangan N ya, dan Valetti dalam gitu ya. Walaupun saya selalu katakan jangan terlalu menggunakan kutipan yang dari kutipan orang lain gitu ya. Ini misalnya dalam artikel Ted Panis 96, kita lihat nih Ted Panis 96. Nggak apa-apa, langsung ke daftar pustaka. Ted Panis 96, mana yang 96? Nah, dia berarti ada di dalam jurnal yang lainnya. Nah, sebaiknya hati-hati. Ted Panis ya, Ted Panis 1996 ini kan ya. Nah, artikelnya mana nih? Dia nggak nyebutkan di mana adanya. Oh, dia di Hussein, tapi selalu di bawah sekali, terlalu jauh sekali. Harusnya Ted Panis ya dalam Hussein 2020 gitu ya. Hussein 2020, di sini ada penerapan kolaboratif dalam pendidikan di sekolah dasar proceeding pasca sarjana Universitas negeri mana nih? Ini perlu ditambahkan gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa kalau saya katakan ya, nggak apa-apa lah, level-level awal itu kita ambil dari orang lain ya, karena memang kita juga we stand in the shoulder of giant gitu ya, tapi harus disebutkan dan jangan mengambil dari secara langsung kopian dari orang lain ya. Mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan, merujuk ya suatu pendapat kepada orang yang yang mengutarakannya atau yang pertama kali menyebutkan.
Oke ya, oke kita lihat di kesimpulan tadi berarti di catatan di pembahasan itu di active learning itu atau strategi active learningnya itu tambahkan dengan mungkin dari tokoh yang lainnya sehingga nanti lebih spesifik, lebih bagus. Jangan lupa kita walaupun kesannya seperti kualitatif tapi kita juga bisa meletakkan table gitu ya atau mungkin gambar gitu ya. Jadi agar lebih menarik. Kenapa? Misalnya nih yang saya bayangkan active learning ini kan sudah banyak ya. Berarti ada berapa tokoh sih yang berbicara tentang active learning, kemudian juga strategi-strateginya itu ada berapa sebenarnya, apakah hanya satu saja? Saya yakin tidak ya. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Strategi banyak aktif suatu proses upaya pengembangan potensi manusia supaya bisa cepat berinteraksi dengan soalnya dimaksud aktif di sini adalah bagaimana sang pendidik bisa memberikan suatu pendekatan metode pembelajaran yang menitik beratkan kepada aktivitas siswa dan melibatkan berbagai potensi siswa. Dalam hal ini tadi ini ada perlu diperbaiki ininya ya di sininya ini. Ya di sini dia dipisahkan, kemudian fasilitator ini ada dalamnya, ini perlu diperbaiki juga. Guru memastikan diri sebagai fasilitator sedikit terlibat aktif dalam banyak bahasa pembelajaran, sedangkan ada pesan pembelajaran yang diterapkan banyak meliputi diskusi kelompok, pembelajaran berbasis project, brainstorming, pembelajaran berbasis masalah, banyak laboratorium penggunaan teknologi pendidikan. Nah, tapi ya oke lah, bolehlah saya kasih nilai 90 gitu ya untuk apa ininya, untuk apa tugasnya ini atau challenge di UTS ini. Nanti tinggal diperbaiki. Terakhir yaitu tentang daftar pustaka tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi pastikan ini misalnya pinta pustaka pelajar, P pelajar. Ini kayaknya ngopinya agak salah ya. Ini di mana nih pustaka pelajar itu di Yogyakarta. Berarti sebutkan kota tempat penerbitannya, publishernya. Ini juga sama Sauri Strategic Management Sustainable Competitive Advance. Ini juga tidak ada penerbitnya, tidak ada apa kotanya ya. Nah ini kalau memang nggak ada ya sebutkan, tapi kan rata-rata ini ada gitu ya. Ini juga sama makna pembelajaran dan pendidikan jurnalistik ini volumenya jelas harus disebutkan ya, biar lebih jelas. Ini juga sama batubara 2004 sosiologi, sosiologi maksudnya ya, sosiologi pendidikan. Cepres siapa nih ya, kita nggak tahu ya. Jadi nama kota kemudian juga dengan istilahnya penerbitnya. Ini 1967 no title. Waduh, no title disalahin aja ya. Ini perlu hati-hati dalam membuat daftar pustaka ya, karena penting sekali. Ini ada keren banget nih, bisa bahasa Cina nih kayaknya ya, tapi ada no title-nya. Ini perlu diperbaiki. Ini juga sama Hamdani strategi belajar mengajar, CP Setia. Ini pustaka Setia ya, yang di Bandung insya Allah ini ya. Hendra 2020 strategi pengembangan lembaga, Tajul 5 ini juga nggak ada. Ini kayaknya dari footnote ya, nanti diperbaiki. Ya ini juga sama tadi, jurnalnya PPS UNG, Universitas Negeri mana nih Ki ya? Negeri nggak mungkin Garut gitu ya. Negeri Universitas Negeri mana ya? G-nya itu mana ya? Gresik, Garut, mana lagi tuh, ada yang tahu nggak nih ya? Nah ini tadi tulisan yang jelasnya, kemudian ini Kemendikbudnya ini yang diperbaiki, Teknodiknya diperbaiki. Oke, terima kasih.